Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melalui kajian online mingguan. Insya Allah melanjutkan kembali kajian mengenai kitab Al-Kabair bersama Ustadz Saiful Rahmat, dan Alhamdulillah Ustadz Saiful sudah bergabung bersama kita. Insya Allah untuk kali ini kita melanjutkan kajian mengenai dosa besar pemimpin yang zalim, Ustadz ya. Insya Allah. Baik Ustadz, ini kira-kira bisa sampai jam berapa Ustadz? Ya mungkin jam 9-an lebih sedikit lah ya, 9:04 gitu. Ya. 9:10, 9:04. Setengah 10 barangkali Ustadz ya. Sama ya tanya. boleh setengah 10. Siap. Baik Ustadz, untuk waktunya kami persilahkan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita untuk bertatap muka di dalam kesempatan malam hari ini, yang walaupun biasanya di pagi hari, kita coba untuk di malam hari. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat apa yang kita lakukan ini sebagai amal-amalan soleh di sisinya, insya Allah, yang mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan buahnya, kita akan mendapatkan manfaatnya di yaumul qiyamah. Pada hari tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Salah satu hati yang selamat adalah selamat dari maksiat, kemudian penuh dengan amalan soleh. Maka mudah-mudahan amalan ini, apa yang kita lakukan di malam ini, menjadi pemberat timbangan amal soleh kita, sehingga ini penyebab dimasukkannya kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan kembali melanjutkan sebuah kitab, ya, sebuah buku yang berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Di mana kitab ini adalah bercerita atau membahas yang berkaitan dengan perkara-perkara dosa besar. Jadi segala dosa-dosa besar disebutkan oleh pengarang, ya, di mana pengarang ini adalah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ya. Mudah-mudahan Allah taala istiqomahkan kita bisa merampungkan, menyelesaikan pembahasan kitab ini, dan alhamdulillah hari ini kita akan membahas dosa besar yang ke-13, ya.
tanpa panjang lebar karena ini malam hari ya, berbeda dengan siang hari mungkin bisa agak lama. Kalau malam hari mungkin karena ada kegiatan lain, kemudian ada nggak perlu istirahat dan sebagainya, mungkin tidak seperti di siang hari ya, bisa 2 jam. Nah, mungkin sampai hari ini malam ini mungkin paling maksimal jam setengah 10 agar Bapak Ibu bisa istirahat dengan segera ya. Tapi kita akan langsung mulai. Saya akan coba share ya, saya akan bagikan materi yang akan dibahas di kesempatan malam ini. Sebelumnya mohon maaf Pak Ahmad, apa terlihat ya Pak ya? Terlihat Ustaz? Coret-coretan nih Pak ya, ada ya? Ada. Ayo, baik, bismillah. Bapak Ibu, kita akan coba mulai Al-Kabirah As-Salisata Asyarah. Dosa besar ke-13 ya. Al-Kabirah ini dosa besar, As-Salisata Asyarah 13. Jadi dosa besar yang ke-13. Apa itu? Al-imamul ghasyu li ra'iyatihi. Imam, nah imam ini adalah pemimpin. Al-ghash, curang, menipu ya. Curang atau menipu li ra'iyatihi, bagi rakyatnya, bagi yang dipimpinnya. Jadi seorang pemimpin yang curang, yang menipu rakyatnya. Pemimpin yang menipu orang yang dipimpinnya. Al-zalimu al-jabbaru. Al-zalim yaitu orang yang zalim. Dan jabbar, keras, bengis. Ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Jadi dosa besar yang ke-13 ini akan menceritakan tentang dosa besar seorang pemimpin yang curang, yang menipu rakyatnya atau yang dipimpinnya, juga dia berbuat zalim serta dia keras ya dan bengis. Kita akan coba bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, berkata pengarang kitab ini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, beliau mengutip sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam surah Asy-Syura ayat 42. Kata Allah taala, firman Allah, innamas sabilu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas sabilu, sesungguhnya as-sabil, kesalahan itu, dosa itu, alalladzina yadzlimunan nas, yaitu bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Jadi sesungguhnya kesalahan itu ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi, dan mereka melampaui batas. Bagha yabghuna ini adalah melampaui batas. Mereka melampaui batas. Fil ardi, di muka bumi, bighairil haq, tanpa hak. Tanpa apa? Hak. Membunuh sesama, berbuat zalim kepada orang lain tanpa ada hak. Ulaika lahum azabun alim, bagi mereka inilah azabun alim, azab yang pedih ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini bercerita tentang orang-orang yang menzalimi manusia. Berarti umum, baik pemimpin ataupun yang dipimpin. Kadang kezaliman itu kan bukan hanya dibuat oleh orang yang berkuasa, tapi bisa juga orang yang tidak berkuasa ya. Tidak hanya kezaliman itu dibuat oleh pengusaha atau pemilik usaha, tapi juga bisa jadi kezaliman itu dibuat oleh karyawan, kan begitu. Akan tetapi kebanyakan orang-orang yang berkuasa, mereka sewenang-wenang dalam kekuasaannya sehingga mereka berbuat zalim kepada yang di bawahnya atau yang dipimpinnya ya. Maka inilah surah Asy-Syura 42 ya. Kemudian beliau juga Al-Imam Az-Zahabi, beliau menyebutkan sebuah ayat lagi di dalam surah Al-Maidah ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka itu la yatanahawna an munkarin, tidak saling mencegah an munkarin, dari perbuatan mungkar, fa'alu, yang mereka lakukan. Jadi sesama rakyat ya, sesama manusia, mereka berbuat
mungkar bahkan, ya, dan tidak ada yang mencegahnya, tidak saling mencegahnya. Maka labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruklah apa yang mereka lakukan. Ini surah Al-Maidah 79. Jadi di dalam ayat ini Bapak Ibu menceritakan ya alangkah buruknya orang yang tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Orang yang tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini salah satunya nahi mungkar. Mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Justru mereka melakukan perbuatan mungkar. Nah, biasanya Bapak Ibu, ya kenapa Imam Az-Zahabi mengutip ayat ini tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan nanti hadis-hadis juga ada berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, karena yang paling utama orang yang berbuat amar ma'ruf nahi mungkar adalah orang yang memiliki kekuasaan. Orang yang memiliki apa? Kekuasaan. Baik itu di negara sebagai presiden, baik itu di daerah sebagai gubernur atau bupati, baik itu di mana di masyarakat kecil RW atau RT. Maka mereka yang paling awal mula mendapatkan kewajiban sebagai amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Atau di keluarga orang yang berkuasa yaitu ayah, ya, kemudian ibu. Nah, mereka lah yang harus berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar yang paling awal. Kenapa? Karena orang yang berbuat amar ma'ruf nahi mungkar yang diutamakan adalah mereka memiliki kekuasaan. Ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Maksudnya dengan apa nama tuh kekuatannya, kekuasaannya, ya. Wa illam yastati fabilisani. Tapi kalau tidak mampu dengan lisannya, dengan perkataannya, dengan tulisannya, dengan apa yang bisa lakukan olehnya. Wa illam yastati fa biqalbih, dan bagi yang tidak mampu untuk melakukan dengan lisan, maka hendaklah ia rubah dengan hati. Dengan apa? Dengan doa. Dengan apa? Dengan pengingkaran. Ya, jangan sampai kita tidak mengingkari perbuatan mungkar yang dilakukan oleh orang-orang. Kalau kita tidak mengingkari, ya nggak apa-apalah, itu mah udah biasa. Nah, itu berarti kita sama saja dengan orang yang melakukan itu. Nah, inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Bahkan mereka membiarkan. Biarkan sajalah, bukan urusan saya. Hati-hati, perbuatan yang seperti ini dimasukkan kepada orang yang terancam di dalam surah Al-Maidah 79 ini, ya. Kemudian dilanjutkan, ada sebuah hadis yang beliau sampaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Nah, berarti kita juga termasuk pemimpin, ya Bu, ya Pak, ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini sebetulnya ada titik-titik, ya. Nah, ini dalam hadis ini ada lanjutannya. Warajulu ra'in, ya. Dan seorang suami itu adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyah, dan seorang istri juga adalah seorang pemimpin, ya, di mana di rumah tangganya. Wahya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin itu. Allahu akbar. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sini Al-Imam Al-Ghaz, pemimpin yang zalim, ini berarti bukan hanya berkaitan dengan presiden, bukan hanya berkaitan dengan khalifah, bukan hanya berkaitan dengan pemimpin negara atau pemimpin wilayah, tapi termasuk kita. Nah, termasuk apa? Kita sebagai pemimpin yang zalim. Hati-hati nih. Memang secara umum pemimpin itu adalah, ketika disebut al-imam, pemimpin adalah pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin. Siapa itu? Ya, kalau di dalam Islam khalifah. Ya, atau siapapun yang diurusi, ya, tugas untuk mengelola rakyat, memimpin rakyat, maka dia disebut imam secara mutlak, begitu, ya. Nah, akan tetapi secara tafsir, secara penjelasan yang lebih rinci, kita pun adalah termasuk pemimpin. Demikian, ya. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah kuatkan dan jadikan kita orang yang amanah dalam memimpin, ya, baik di keluarga, perusahaan maupun yang lainnya.
Kemudian selanjutnya ada sebuah hadis yang beliau kutip, ya, oleh Al-Imam Az-Zahabi kutip. Di antaranya kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia termasuk golongan, bukan termasuk golongan kami. Ini hadisnya sahih ya, riwayat Al-Imam Muslim. Tadi juga sahih, ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, berbuat curang kepada kami, maksudnya kepada kaum muslimin, falaysa minna, maka bukanlah golongan kami. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pemimpin yang curang kepada rakyatnya, atau kalau kita sebagai pemimpin curang kepada apa yang kita pimpin, maka itu tidak termasuk golongan Nabi SAW. Waliyadzubillah, waliyadzubillah ya. Ini hadis yang kedua yang beliau sampaikan. Lanjut lagi Pak, karena ini masih banyak ya, saya coba jelaskan dahulu. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga atau nomor 91 ya dari awal. Nabi SAW bersabda, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Ini masih dulu umum ya. Penjelasan dulu umum. Nanti kesananya akan lebih rinci memang kepada pemimpin. Taib. Kezaliman, az-zulmu ya, kezaliman. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah adalah sebuah kegelapan. Kezaliman adalah sebuah kegelapan pada hari kiamat. Maksudnya ketika seseorang berbuat zalim, maka dia akan menemukan kegelapan, dia akan menemukan kesengsaraan, dia akan menemukan kepahitan, dia akan menemukan sesuatu yang tidak membuatnya bahagia nanti pada hari kiamat. Allah musta'an ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, dia bisa jadi berada di tempat yang gelap atau dia tidak mendapatkan apa-apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena dia sudah berbuat zalim. Karena dia berbuat apa? Zalim. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Ya, kita lanjut dulu karena ini masih banyak. Waqala. Kemudian Nabi SAW bersabda, ayyumar ra'in ghasyara'iyatahu. Siapapun yang memimpin, ya. Kemudian dia berbuat curang kepada yang dipimpinnya, kepada rakyatnya. Fahuwa finnar, maka dia termasuk di dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya. Ini riwayat Al-Imam Ahmad. Ya. Kemudian dari hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, man istara'ahu Allahu ra'iyatan summa lam yuhitha binusin illa haramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang Allah serahkan urusan, Allah berikan kepadanya kepemimpinan untuk memimpin orang lain, memimpin sebuah organisasi, memimpin sebuah negara, memimpin sebuah penduduk dan lain sebagainya. Kemudian dia tidak membungkusnya dengan nasihat, maksudnya dia tidak menjadikan kepemimpinan itu dengan sebuah kebaikan, dengan sebuah keadilan, ya. Maka kalau sudah seperti itu, dia diberikan kepemimpinan oleh Allah, tapi dia tidak berbuat adil, dia tidak menasihati, dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka kata Allah, illa haramallahu alaihil jannah, kata Nabi, kecuali akan Allah haramkan baginya surga. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di dalam hadis ini jelas ya bahwa orang yang diserahkan kepadanya apa tadi? Diserahkan kepadanya kepemimpinan tapi tidak digunakan dengan baik ya, tidak digunakan dengan kebaikan, tidak dia berbuat adil, tidak dia berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, maka baginya diharamkan masuk surga. Waliyadzubillah ya. Kita lanjut dulu. Wa fi lafdzin, di dalam lafaz yang lain, yamutu hina yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah. Kemudian dia mati. Jadi orang yang tadi diserahkan ini, Pak, dia diserahkan kepemimpinan, ya, dia diberikan kepemimpinan. Kemudian dia tidak dia mati ya. Kemudian dia mati dalam kepemimpinan itu, hina yamutu wa huwa ghashun, dan ketika matinya itu dia dalam keadaan berbuat curang, menipu li ra'iyatihi kepada orang yang dipimpinnya, illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan baginya surga. Ini hadisnya sahih muttafaqun alaihi waliyadzubillah. Dalam lafaz yang lain, lam yajid raihatal jannah,
dia tidak akan mendapatkan wanginya surga. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, saya ulangi ya, di dalam 3 hadis ini bahwasanya Nabi mengatakan orang yang diserahkan kepadanya kepemimpinan ya untuk memimpin rakyat, pemimpin orang-orang ya. Kemudian dia tidak menggunakannya dengan kebaikan, dengan nasihat, dengan keadilan, maka Allah haramkan baginya surga. Atau ketika dia diberikan kepemimpinan dan dia mati ketika memimpin, kemudian dia mati dalam keadaan menipu orang lain, menipu yang di bawahannya, maka Allah haramkan baginya surga. Ya, dalam riwayat yang lain kata Nabi, dia tidak akan mendapatkan wanginya surga. Padahal wanginya surga itu ya akan bisa tercium ya dari jarak 100 tahun. Allahu Akbar ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, jangankan masuk surga, mencium baunya surga pun tidak akan didapat oleh orang yang berbuat curang, orang yang berbuat zalim kepada orang lain, khususnya kepada yang dipimpinnya ya. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Ini masih banyak ya hadis-hadisnya. Kemudian waqala, Nabi SAW bersabda, "Ma min amiri asyratin." Tidaklah jikalau seseorang memimpin sebuah komunitas ya ada 10 orang, jikalau seseorang memimpin 10 orang, maka tidaklah akan diberikan kepadanya ila yu'tabihi maglulatan yadahu, kecuali akan didatangkan karena ada kepemimpinan itu ya, dia dalam keadaan maglulah, terbelenggu Pak. Terbelenggu apa? Yadahu, itu maksudnya tangannya. Jadi kedua tangannya terbelenggu ila unukihi, ke lehernya. Jadi maksudnya begini ya. Jadi ditali begitu. Jadi si tangannya itu ditali atau dibelenggu. Ketika apa? Ketika dia memimpin minimal 10 orang ini. Atlaqahu adluhu. Dia akan terbebas ya dari belenggu tadi, dia akan terbebas. Kenapa? Ketika dia berbuat adil. Jadi keadilan itu akan membebaskannya, begitu Bapak. Jadi keadilannya ketika dia berbuat adil dalam kepemimpinannya, maka itu akan membebaskan belenggunya tadi dari tangannya dan dari lehernya tadi. Au baqahu juruhu. Atau akan membinasakan kezalimannya. Artinya ketika dia memimpin 10 orang, kemudian dia berbuat zalim, maka dia akan dibinasakan karena kezalimannya itu. Jadi Bapak Ibu, terbelenggu dulu ya, dia bisa terbebas ketika dia berbuat adil, tapi dia bisa tersiksa ya, dia mendapatkan kesengsaraan ketika dia tidak berbuat adil. Waliyadzubillah, waliyadzubillah ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, ini apa tadi yang berkaitan dengan apa? Kezaliman ya, waliyadzubillah. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu ya, ini masih banyak ya, saya coba bacakan aja dulu ya. Sebagaimana informasi ya, insyaallah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma, ini doanya, ini doa Nabi, ini doa Nabi. Allahumma ya Allah, man waliya min amri hadhil ummati syai'an. Barang siapa ya yang memimpin, yang mengurus ya sebuah urusan umat Islam, ya Allah, barang siapa yang memimpin umat ini, umat Islam ya dengan suatu urusan ya, farafaqa biha, kemudian dia berbuat lembut, dia berbuat baik kepada yang dipimpinnya, kepada umatnya ya. Dia berbuat baik kepada umatnya, kepada yang dipimpinnya, dia berlaku lembut ya, dia berbuat adil dan lain sebagainya. Farfuq bihi, maka berikanlah kebaikan baginya. Berilah kelembutan kepadanya, berilah rahmat baginya, berilah kebaikan baginya. Wa man syaqqa 'alaiha, tapi barang siapa yang mencabik-cabik, yang berbuat kasar kepada umat ini, orang yang berbuat zalim kepada umat ini, fasquq 'alaihi, maka berbuatlah kasar kepadanya. Allah musta'an. Ini doa Nabi, dan doa Nabi tidak akan pernah tidak diijabah insyaallah ya. Maka Allahumma man waliya min amri hadhil ummati syai'an, ya Allah,
barang siapa yang diberikan kepemimpinan, barang siapa yang memimpin, yang mengurusi sebuah urusan umat ini ya Allah, ya, kemudian dia berbuat baik kepada yang dipimpinnya, kepada umatnya, kepada rakyatnya, maka berbuat baiklah kepadanya, berlaku lembutlah kepadanya, berikanlah kebaikan kepadanya. Wa man syaqqa 'alaiha, tapi barang siapa yang berbuat buruk, ya, mencerai-beraikan, ya, berbuat kasar kepada rakyat, fasquq 'alaihi, maka cerai-beraikanlah dia, maka binasakanlah dia, maka berbuat kasarlah kepadanya. Allahumma musta'an. Ini hadisnya sahih riwayat Al-Imam Muslim, doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berbuat adil untuk diberikan kebaikan oleh Allah, dan orang yang berbuat zalim untuk dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, ya. Kemudian selanjutnya dulu Bapak Ibu. Waqala, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu umara'u fasaqatun jawaratun, akan kelak akan datang para pemimpin fasaqah, fasik, ahli maksiat, ahli doraka, ahli maksiat, ahli durhaka. Jawaroh, kemudian dia zalim, fasik dan zalim. Faman saddaqahum bikadzbihim, barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka. Barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka, artinya mendukung kedustaan mereka. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan sebagai kebohongan, ini didukung, dibenarkan, dijilat kalau di bahasa kita, ya, menjilat menjilat muka ya. Ya intinya mah demi apa? Demi dia mendapatkan jabatan, ya. Dia mendapatkan kedudukan. Akhirnya si pemimpin ini dibela, pemimpin ini didukung, pemimpin ini apapun yang dikatakan dia bela. Allah musta'an. Barang siapa yang membenarkan pemimpin-pemimpin fasik dan zalim tadi, wa'anahum ala zulmihim, kemudian dia membantu kezaliman mereka membantu kezaliman para pemimpin itu, falaisa minni walastu minhu, maka dia tidak termasuk golonganku dan aku tidak termasuk golongannya. Allah musta'an. Jadi orang Bapak Ibu, ya, jadi rakyat ini, kepada rakyat yang mendukung pemerintahan atau mendukung pemimpin-pemimpin fasik, pemimpin ahli maksiat, dia zalim, dia durhaka, kemudian dia dia menolong kezaliman mereka bahkan, maka kata Nabi, aku bukan termasuk golongan dia dan dia pun tidak termasuk golongannya. Allah. Falaisa minni, dia tidak termasuk golonganku dan aku tidak termasuk golongannya. Walan yarida alayyal haud, dan tidak akan bisa datang kepada haud. Haud itu telaganya Nabi nanti di akhirat. Jadi dia tidak akan bisa mereguk segarnya telaga Nabi. Padahal orang, ya, semua kaum muslimin, ya, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka akan meminum telaganya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, al-haud ini, ya. Maka orang yang berbuat zalim, kemudian rakyatnya yang membelanya, yang membenarkan kezalimannya, itu tidak akan mendapatkan minuman yang segar di telaga haudnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, Masya Allah. Kemudian lanjut lagi Bapak Ibu, kita lanjut dulu, ya, ini karena memang banyak. Nabi SAW bersabda, ma min qaumin, tidaklah di suatu kaum, yu'amalu fihim bil ma'asi, kemudian dilakukan, diamalkan di kaum itu sebuah kemaksiatan, ya. Jadi apabila di suatu tempat Bapak Ibu, di suatu lokasi, di satu rakyat, di satu penduduk begitu, di situ dilakukan kemaksiatan, di situ dilakukan kemungkaran dengan terang-terangan, kemudian hum a'azzu wa aksaru mimman ya'maluhu, kemudian penduduk itu, mereka itu lebih perkasa, lebih mulia. Maksudnya adalah punya jabatan, dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, dia punya kemuliaan. Wa aksaru, dan juga lebih banyak orang-orang yang benarnya itu lebih banyak. Kemudian dia juga berkuasa, misalnya di sini, ya, kalau di RW, di RT, di kecamatan misal begitu. Di situ banyak orang yang berbuat maksiat, akan tetapi lebih banyak orang yang tidak berbuat maksiat dan mereka punya kedudukan. Jadi orang yang memimpinnya itu adalah orang-orang yang orang-orang yang tidak berbuat maksiat, tidak berbuat durhaka.
Tapi summa lam yughayyiru, akan tetapi mereka tidak merubah. Maksudnya mereka tidak berdakwah tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Tidak merubah kemungkaran tadi, kemaksiatan tidak tadi. Jadi pemimpinnya sebetulnya dia tidak melakukan itu, tapi dia ternyata tidak merubah kemungkaran itu, illa ammahumullahu bi'iqabin, kecuali akan Allah ratakan, Allah samaratakan, Allah berikan kepada mereka seluruhnya iqab, hukuman, siksaan. Allah musta'an ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kata Nabi, orang yang dalam satu rakyat, satu kaum, satu penduduk, mereka banyak melakukan kemaksiatan. Kemudian para pemimpinnya, para pembesarnya, orang-orang yang berkuasanya, ya, padahal mereka punya kekuasaan. Kemudian mereka lebih banyak penduduknya yang tidak berbuat maksiat, tapi mereka membiarkan kemaksiatan itu, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan ratakan siksa kepada seluruh penduduk negeri itu. Allah musta'an. Waliyadu billah ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini kenapa di sini sekali lagi ada amar ma'ruf nahi mungkar? Karena yang tugas awal, tugas pertama dari pemimpin adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika dia tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka dia adalah seorang yang zalim. Seorang yang apa? Zalim. Karena Bapak Ibu ya, sebagaimana yang kita tahu, zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wat usyai bighairi mahallihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itulah zalim. Jadi kalau kita beli kopiah ya, dipakai di sepatu, dipakai jadi alas kaki, maka itu zalim, kezaliman. Itu tidak menempatkan sesuatu pada tempat. Dan kezaliman yang paling besar adalah apa? Syirik, sebagaimana sudah kita bahas dalam dosa besar yang pertama. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada berbuat syirik. Begitu. Artinya berarti lawan kata zalim adalah adil, ya kan? Lawan kata zalim adalah adil. Maka keadilan yang paling besar adalah apa? Tauhid. Mentaati Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pemimpin zalim adalah pemimpin yang menjauhkan rakyatnya dari taat kepada Allah. Pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang membiarkan kesyirikan. Bahkan mereka yang akan mendukung dan memberikan fasilitas-fasilitas kesyirikan. Itulah pemimpin yang zalim. Maka orang yang berbuat adil adalah orang yang membuat bagaimana rakyatnya menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maka seorang presiden yang adil adalah bagaimana rakyatnya bisa taat kepada Allah. Gubernur, RW, RT, kecamatan, bupati ya. Dan kita sebagai apa? Sebagai orang tua adalah ketika kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka hati-hati kita pun berbuat zalim. Maka pemimpin yang adil adalah pemimpin yang membuat taat kepada Allah. Suami yang adil adalah yang membuat istrinya taat kepada Allah. Seorang ayah yang adil adalah membuat anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Seorang pengusaha yang adil, dia punya punya usaha ya. Nah, maka rakyatnya yaitu para karyawannya bagaimana agar dia menjadikan para rakyatnya atau para karyawannya ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita pahami ya. Keadilan yang sebenarnya adalah keadilan ketika kita berbuat menjadikan orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. An Abi Ubaidah an Abdullah bin Mas'ud qala. Dari Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu bersabda, Nabi sallallahu bersabda, wallahi demi Allah. Ini ya, demi Allah. La ta'muruna bil ma'ruf. Hendaklah kalian berbuat amar ma'ruf, menyuruh kebaikan. Wala tanhawunna 'anil munkar, dan hendaklah kalian mencegah kemungkaran. Jadi perintahkan kepada orang berbuat baik. Pak, ayo sholat. Pak, begini. Ayo nak begini sholat. Nak begini nak begini nak. Nah, kita ke seorang tua. Kalau sebagai RT ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya,
kita makmurkan masjid, kita sama-sama berjamaah bagi para laki-lakinya. Masya Allah, kan ini sebuah amar ma'ruf yang demikian ya. Kemudian dia cegah kemungkaran. Kalau ada berbuat maksiat, dicegah, dilarang begitu ya. Kemudian dipahamkan bahwa itu adalah sebuah kemungkaran. Gitu. Kemudian wala ta'khudunna ala yadi zalim, dan hendaklah ia mencabut dari tangan orang yang berbuat zalim. Wala ta'turunnahu alal haqqi atron, ya, dia mencabut dari tangan orang yang zalim lalu mengembalikannya, membelokkannya kepada kebenaran. Maksudnya adalah hendaklah orang yang berbuat zalim itu dihentikan dari kezalimannya. Demikian ya. Artinya apa? Dalam rangka tadi meluruskan orang lain untuk tidak berbuat zalim, ya. Kemudian wala taqsurunnahu alal haqqi qasran, ya. Dan ia hendaklah konsisten terhadap kebenaran itu. Jadi hendaklah dia amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian cegah orang berbuat zalim, ya. Dia tidak berbuat zalim, tapi dia berbuat adil juga, begitu ya. Kemudian hendaklah dia senantiasa konsisten kepada kebenaran. Kalau tidak seperti itu, aula yadribanallahu biqulubi ba'dikum ala ba'din. Maka kalau tidak seperti itu, maka Allah akan benar-benar menutup hati kalian dari sebagian yang lain. Ya, summa la yal'anannakum kama la'anahum. Kemudian Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah juga telah melaknat mereka, yaitu orang-orang Bani Israel. Yani Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Itu oleh ucapannya Daud, ya, dan Isa ibnu Maryam, ya. Jadi mereka dilaknat gara-gara apa? Gara-gara tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar, gara-gara tidak mencegah orang berbuat zalim, atau dia juga tidak menghentikan dirinya dari berbuat zalim, dan dia tidak berbuat adil, ya. Kemudian mereka juga tidak konsisten dengan kebenaran. Maka kalau sudah seperti itu, Allah akan melaknat orang-orang yang berbuat itu. Naudzubillahi min dzalik, ya. Walaupun ini hadisnya adalah hadis yang lemah, hadis dhaif, wa isnaduhu dhaif, riwayat al-Imam Abu Daud, ya. Kemudian hadisnya dhaif liqata'ihi, karena terputus, ya. Wa Abu Ubaidah lam yasma min abihi, karena Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya. Jadi Bapak Ibu semoga Allah muliakan, hadis ini memang hadis yang lemah, akan tetapi maknanya sesuai dengan hadis-hadis yang lainnya tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau orang tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar, maka orang-orang yang seperti itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diazab dengan rata kepada seluruh penduduk, ya. Wallahu alam. Demikian. Lanjut dulu Bapak Ibu. Dan dari Nabi SAW beliau bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, muru bil ma'ruf, berbuat baiklah, perintahkanlah untuk berbuat baik, ya. Perintahkanlah orang-orang berbuat baik. Wanhau 'anil munkar, dan cegahlah orang-orang berbuat mungkar. Qabla an tad'ullaha fala yastajiba lakum, sebelum kalian berdoa kepada Allah, kemudian Allah tidak mengijabah doa kalian. Wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfir lakum, dan sebelum kalian meminta ampun kepada Allah, tapi Allah tidak mengampuni kalian. Jadi hendaklah berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebelum apa? Sebelum kalian berdoa kepada Allah, Allah tidak mengijabah doa kalian. Kalau tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, walaupun kalian berdoa tidak akan diijabah. Begitu. Walaupun kalian meminta ampun, tidak akan diampuni. Kenapa? Karena tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Waliyadzubillah. Innal ahbara, sesungguhnya para ahbar-ahbar minal yahud, pendeta-pendeta Yahudi, waruhban minan nasara, pendeta-pendeta orang Nasrani, lamma tarakul amra bil ma'ruf, ketika mereka meninggalkan, tidak berbuat amar ma'ruf, wa nahya anil munkar, dan tidak nahi mungkar, ya, la'anahumullahu ala lisani anbiyaihim, maka Allah melaknat mereka, ya, dari berdasarkan lisannya, ucapannya para nabi mereka. Summa ammahum bil bala, kemudian meratakan mereka siksaannya, ya. Allah ratakan kepada mereka siksaan, azab, waliyadzubillah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, wal hadis hasan li ghairihi, hadisnya hasan li ghairihi, hasan karena hadis yang lain. Ini hadisnya dhaif, akan tetapi karena banyak penguat-penguat yang lain menjadi hasan li ghairihi, walahu syawahid, dan hadis ini memiliki beberapa penguat, ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan,
orang yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar, ketika dia berdoa maka dia tidak akan diijabah. Ketika dia meminta ampun maka tidak diampuni. Kenapa? Karena dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak menyuruh orang berbuat baik dan tidak mencegah orang untuk berbuat mungkar. Demikian. Kemudian hadis yang selanjutnya, Nabi SAW bersabda, "Man ahdasa fi amrina ma laysa fihi fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat sebuah aturan, sebuah perbuatan, sebuah bid'ah ya, fi amrina, dalam urusan kami, dalam agama kami, ya maksudnya urusan kami adalah dalam urusan agama, ma laysa fihi, di mana tidak ada di situ ya perintahnya, fahuwa raddun, maka yang demikian itu akan tertolak. Artinya apa Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, bahwasanya orang yang berbuat sesuatu yang tidak ada perintah Allah dan Rasulnya, maka yang demikian itu akan tertolak. Begitupun seorang pemimpin. Jadi ini dimasukkan oleh Imam Az-Zahabi, ya, padahal ini tentang perbuatan bid'ah, ya, ini perbuatan apa? Bid'ah. Tapi kenapa dimasukkan ke dalam dosa berbuat zalim? Karena orang yang berbuat zalim itu mengada-ngada sesuatu yang tidak ada di dalam agama. Kezaliman itu tidak ada di dalam agama. Perbuatan itu tidak diperbolehkan bahkan di dalam agama. Tapi malah dia berbuat itu. Maka yang demikian adalah sebuah apa? Sebuah dosa besar. Ya, apapun itu, ketika tidak ada contoh dari Nabi SAW, baik dari sisi ibadah maupun dari sisi perintah-perintah yang lainnya yang berkaitan dengan tadi kepemimpinan, maka yang demikian itu akan tertolak. Ya, tidak ada kaitannya dengan agama, hati. Waqala man ahdasa hadasan. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membuat sebuah perbuatan yang baru dalam agama, ya maksudnya muhdas. Muhdas itu apa? Perbuatan yang baru, perbuatan yang bid'ah. Awa muhdisan, atau dia menolong orang yang berbuat muhdas. Orang yang berbuat apa? Muhdis itu orang yang berbuatnya. Jadi orang yang berbuat bid'ah ditolong begitu. Fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain, maka baginya laknat Allah dan para malaikatnya serta manusia seluruhnya. La yaqbalullahu minhu sorfan wal adlan. Allah tidak akan menerima darinya tebusan dan apa taubatnya. Dalam apa pengertian yang lain kata para ulama, tidak menerima amalan sunnah dan amalan wajibnya. Allah musta'an, Allah musta'an. Ketika apa? Ketika dia berbuat muhdas. Dia berbuat sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, khususnya berkaitan dengan ibadah, umumnya dalam berkaitan apa nama itu sunnah Nabi yang berkaitan dengan kepemimpinan, ya. Karena ada sebuah hadis nanti, ya. Jadi orang-orang yang memimpin tidak berdasarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memimpinnya tidak berlandaskan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini dibawakan oleh Imam Az-Zahabi ke dalam bab tentang pemimpin yang zalim karena mereka memimpin tidak berdasarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berbuat lembut, yang berbuat baik, yang mencegah orang berbuat mungkar, ya menyuruh berbuat ma'ruf. Maka ketika tidak seperti itu, la yahtaduna bihadina, apa ya, mereka tidak memberikan apa, mereka tidak menunjuki, membimbing dengan hidayah kami, dan tidak apa nama itu tidak memberikan sunnah seperti sunnahnya kami. Nah, maka yang demikian itu sudah berbuat muhdas, ya berbuat apa? Perkara yang baru dalam agama. Ya, salah satu ini adalah dibuat oleh pemimpin dan kepemimpinannya ini tidak berlandaskan syariat Allah dan Rasulnya. Ya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut lagi, ini masih banyak Bapak Ibu, ya, sampai ada 114 kalau salah. Ini baru 104, ya, jadi masih banyak nih hadis-hadisnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan disayangi. Ini hadis yang sahih riwayat Bukhari. Jadi kalau kita ingin disayangi maka kita harus menyayangi, kan gitu. Ini amalan apa? Al jazau min jinsil amal. Jadi balasan itu adalah karena amalan. Jadi bagaikan kita, Pak Ibu, ya, ketika kita memegang bola gitu, bola misalnya bola apa ya? Bola apa nama tuh? Pingpong begitu, ya. Kemudian kita lempar ke tembok, maka kita akan kembali kepada kita, kan begitu, ya. Atau kita berteriak, ya, gemak itu, ya, berteriak di suatu apa lapangan yang kosong gitu, kemudian ada tebing begitu, ya, atau di sebuah ruangan begitu yang kosong tidak ada apa-apa,
kemudian kita berkata apapun gitu ya, itu akan bergema. Nah, kembali lagi, artinya apa? Al jazau min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amalan yang kita lakukan. Kalau dalam kata orang Sunda, Bapak Ibu ya, melak cabe pasti menang cabe kan begitu ya. Mual menang bonteng, artinya apa? Ketika kita menanam cabe, pasti yang tumbuh adalah cabe. Ketika kita menanam bonteng, maka yang tumbuh adalah bawang. Apa yang tidak akan tumbuh apa? Bawang kan begitu ya. Tapi pasti akan tumbuhnya apa? Pasti akan tumbuhnya bonteng kan begitu ya. Apa bonteng itu ya? Timun. Jadi menanam timun pasti yang tumbuh juga timun, tidak akan bawang ya. Man la yarham la yurham. Kalau dia tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Artinya kalau dia seorang pemimpin tapi dia berbuat zalim, tidak akan mungkin dia disayang oleh Allah. Bahkan akhirnya ujungnya adalah didolimi oleh apa, bukan didolimi, karena dia mendolimi diri sendiri, maka dia akan membuat kerusakan. Ketika dia berbuat rusak ya kepada orang lain, maka dia akan rusak untuk dirinya sendiri. Hati-hati ya ini ya. Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, la yarhamullahu man la yarhamin nas. Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Hati-hati nih. Allah tidak akan menyayangi kepada orang yang tidak menyayangi manusia yang lain. Jadi Allah tidak akan menyayangi pemimpin yang pemimpin itu tidak menyayangi rakyatnya. Itu intinya yang ingin disampaikan oleh Imam Az-Zahabi ya. Dan ini umum. Khususnya yang beliau bawakan ini tentang kepemimpinan. Secara umum kita harus berbuat kasih sayang kepada siapapun. Agar apa? Agar Allah menyayangi kita. Dalam sebuah hadis yang lain, apa namanya itu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Masya Allah. Inilah anjuran dari Nabi SAW untuk berbuat apa? Berbuat lembut, berbuat baik, untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Khususnya kalau kita sebagai pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Ya, lanjut dulu Bapak Ibu. Nabi SAW bersabda, "Ma min amirin yali umural muslimin." Tidaklah seorang amir itu, pemimpin itu, dia mengurusi urusan kaum muslimin, summa la yajhad lahum wa yansahu lahum. Kemudian dia tidak bersungguh-sungguh untuk tidak berbuat baik-baik kepada mereka, tidak menasihati mereka, tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar, illa lam yadkhul ma'ahum al-jannah, kecuali maka tidak akan pernah dia itu masuk bersama orang-orang yang dipimpinnya itu ke dalam surga. Orang-orang muslimin itu kepada surga. Orang-orang muslimin, para rakyat masuk surga, tapi pemimpinnya tidak akan masuk surga. Kenapa? Gara-gara dia tidak berbuat baik kepada yang dipimpinnya. Hati-hati, ini hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari ya. Kemudian satu lagi hadisnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man walahullahu syai'an min umuril muslimin." Barang siapa yang Allah berikan kepemimpinan, sesuatu kepemimpinan di antara urusan-urusan kaum muslimin, fahtajaba duna hajatim wa khallatim wa faqrihim. Tapi kemudian dia menutup diri, tidak mau menutupi tidak mau memenuhi kebutuhan kaum muslimin, ya, keperluan mereka, ya, kefakirannya, kebutuhan mereka apa saja tidak dipenuhi. Misalnya seorang rakyat butuh ini kepada pemimpinnya, seorang yang dipimpin butuh ini kepada yang memimpinnya, tapi ternyata dia tidak mau menunaikan kebutuhan keperluan dari yang dipimpinnya, maka ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqri yaumal qiyamah, maka Allah pun akan menutup diri, tidak mau menunaikan, tidak mau memberikan apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan, apa yang dia inginkan tidak akan dipenuhi. Kenapa? Karena dia ketika di dunia tidak memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Tadi ini al-jazau min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu karena amalan kita. Ketika kita menutup diri dari orang lain, maka Allah pun menutup diri dari kita. Ya. Ketika kita menolong orang lain, maka Allah akan menolong kita, insya Allah. Ya, innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah itu akan menolong seorang hamba ketika dia itu menolong orang lain. Nah, begitupun ini. Pemimpin itu akan ditolong oleh Allah ketika pemimpin itu menolong rakyatnya. Seorang pemimpin, dia akan diberikan kebaikan oleh Allah ketika dia berbuat baik kepada yang dipimpinnya. Demikian ya. Ini al-jazau min jinsil amal. Lanjut dulu.
Nabi SAW bersabda, Al-imamul adil yudhilluhullahu fi dhillihi. Pemimpin yang adil adalah Allah akan memberikan naungan di dalam naungannya. Ini hadisnya nanti ada dalam lengkapnya itu ada 7 ya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa salah satunya? Imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil Allah akan naungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Masya Allah ya ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, al-muqsituna ala manabira min nurin. Orang-orang yang berbuat adil, nah, para pemimpin yang adil, itu ada di atas cahaya, ada di atas mimbar dari cahaya. Masya Allah. Nanti pada hari kiamat akan diletakkan di atas mimbar, dan mimbar itu terbuat dari cahaya. Allahu Akbar. Jadi diberikan apa? Diberikan tempat yang mulia berupa mimbar dari cahaya. Siapa itu? Alladzina ya'diluna fi hukmihim. Yaitu orang-orang yang berbuat adil dalam hukum-hukum mereka. Wa ahlihim, dalam keluarga-keluarga mereka. Wa mawalu, dan mereka yang mereka pimpin. Allah musta'an. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbuat adil, seorang suami berbuat adil kepada keluarga, maka insya Allah Allah akan berikan mimbar dari cahaya. Allahu Akbar ya. Ketika apa? Ketika kita berbuat adil ya. Kemudian lanjut dulu. Waqala syararu a'immatikum, keburuk paling baik ya. Paling buruk ya dari pemimpin-pemimpin kalian, imam-imam kalian yang paling buruk adalah alladzina tubghidunahum, yaitu orang-orang yang kalian benci mereka itu. Wa yubghidunakum, dan mereka pun membenci kalian. Subhanallah. Jadi pemimpin yang paling buruk adalah ketika mereka benci kita dan kita pun benci mereka. Kita benci mereka, mereka pun benci kita. Itu pemimpin yang buruk. Wa talaunahum wa yalunakum. Ya, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Subhanallah. Ini saling apa? Saling melaknat. Kita menjelek-jelekan pemimpin, pemimpin menjelek-jelekan rakyatnya. Kan begitu. Kita menyalahkan rakyat, menyalahkan pemimpin, pemimpin menyalahkan rakyat. Begitu. Allah musta'an. Wa na'udzubillah. Itu yang paling buruk. Pemimpin yang paling buruk. Kalau maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afalanu nabiduhum, apakah boleh kami untuk memeranginya? Nah, ya. Tidakkah kami memeranginya? Maksudnya adalah apakah boleh kami memerangi mereka? Maka kata Nabi, la, jangan. Jangan kau perangi pemimpin itu. Ma'aqaumu fikumus sholah, selama mereka tetap menegakkan sholat di antara kalian. Artinya apa? Selama mereka sholat dengan kalian, selama mereka menegakkan sholat, maka jangan kau memerangi mereka. Ini hadisnya yang ini ya, dan yang ini riwayat Al-Imam Muslim. Rawahuma Muslim. Diriwayatkan kedua hadis ini dari Al-Imam Muslim. Yang ini dan yang ini ya. Demikian. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Sudah jam 9 ya, Masya Allah. Tuh. Dan Nabi SAW bersabda, Innallaha la yumli lidzalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menangguhkan siksaan bagi orang yang zalim. Hatta iza akhadahu, hingga dia ketika Allah menyiksanya, Allah mengazabnya, lam yuflithu, maka Allah tidak akan membiarkannya. Kemudian Nabi SAW membaca, wa kadzalika akhdhu rabbika. Demikianlah, itulah siksaan Tuhanmu. Idza akhadzal qura, ketika mereka menyiksa sebuah negeri, sebuah penduduk. Wahya zalimatun, di mana penduduk negeri itu zalim. Artinya apa? Penduduk negeri itu adalah banyak berbuat maksiat dan dosa. Kemudian para pemimpinnya tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Para pemimpinnya membiarkan kedurhakaan yang mereka lakukan. Maka Allah akan siksa mereka. Inna akhzahu alimun syadid. Sesungguhnya siksaan Allah itu begitu menyakitkan, begitu sangat-sangat menyedihkan. Allah musta'an. Muttafaqun alaih. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, ketika sebuah penduduk berbuat zalim, maksiat, maka Allah akan siksa mereka. Dalam surah apa ya? Dalam surah An-Nahl ya. An-Nahl 120 ya, mohon maaf kalau tidak salah. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Allah memberikan sebuah perumpamaan dengan sebuah negeri yang aman, tentram.
Kalau kita mah gemah ripah loh jenawi kan begitu, tatop tentram kertora harjo kan begitu, segitu tentramnya, segitu indahnya. Ya'ti harizqu harogoda min kulli makan, kata Allah, datang kepadanya rizki di setiap tempat, datang kepadanya rizki di setiap tempat, dari segala penjuru datang ini ya. Oh, ini hasil buminya, ini hasil lautnya, ini hasil gunungnya, dan lain sebagainya. Banyak rezeki melimpah ruah. Ya. Kemudian fakafarat bi'an umillah. Tapi penduduk negeri itu durhaka kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah. Mereka bermaksiat kepada Allah, jauh dari Allah Ta'ala. Zina dengan terang-terangan, menipu dan mencuri, menipu udah biasa, mencuri sudah biasa, ya, manipulasi sudah biasa, suap menyuap sudah biasa, semuanya sudah biasa. Masya Allah. Maka kalau sudah seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya'ti harizqu min kulli faqafarat bi'an umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah akan berikan kepada mereka, Allah akan pakaikan mereka, rasakan kepada mereka, ya, pakaian ketakutan dan kelaparan. Pakaian ketakutan. Disebut pakaian, kenapa? Karena melekat dalam diri kita rasa takut. Disebut pakaian karena melekat dalam kita rasa lapar. Allah musta'an. Susah untuk ini, susah untuk itu, dan lain sebagainya. Begitu pula ketakutan di mana-mana. Ya, di sini banyak begal, di situ banyak itu. Rasa takut itu begitu banyak. Kenapa? Karena tadi, ya, dia atau mereka para penduduk negeri itu, ya, mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala berupa rezeki yang banyak, tapi ternyata tidak taat kepada Allah, maka Allah akan siksa mereka. Waliyadzubillah. Ya, demikian. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz ketika beliau diutus oleh Nabi ke Yaman. Maka kata Nabi SAW, iyyaka wa kara'im amwalihim. Hati-hati engkau terhadap harta mulia, harta mereka yang mulia. Ya, kemuliaan harta mereka. Jangan kau ambil harta mereka dengan tanpa hak, begitu. Wattaqi da'watal mazlum, dan hendaklah berhati-hati, takutlah engkau dengan doanya orang yang dizolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena sesungguhnya tidak ada antara doa itu dan Allah Ta'ala penghalang. Jadi tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah Ta'ala. Berarti orang yang dizolimi akan diijabah oleh Allah Ta'ala doanya. Maka hati-hati jangan berbuat zalim kepada orang lain. Ya. Kemudian selanjutnya, inna syarrul ru'a'i al-hutamah. Sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang zalim. Ini hadisnya sahih muttafaqun alaih. Nabi SAW pun bersabda, salasatun la yukallimuhumullah. Ini titik-titik ya, karena ada lanjutannya. Ada 3 orang, ada 3 golongan, Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Ini dilanjutkan, wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan memperhatikan mereka. La yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim walahum azabun adzim. Wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim. Tidak mensucikan mereka, tidak melihat mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa? Yang kemarin ini ya, Syekhun Zanin, yaitu seorang syekh, seorang orang tua yang berzina, sebagaimana sudah kita bahasnya di bab zina itu. Kemudian wal malikul kadzdzab, dan pemimpin dusta, pemimpin yang tukang dusta, mendustai yang dipimpinnya, rakyatnya, ya, bawahannya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, yang satu lagi wal ali mustakbir, wa alin mustakbir. Itu orang miskin yang sombong. Ini sebagaimana sudah disebutkan hadisnya, ya, hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya, jadi ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka, tidak mensucikan mereka, juga tidak akan melihat mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Salah satunya adalah pemimpin yang dusta. Pemimpinnya apa? Dusta. Masih banyak tuh, lihat 118. Kita selanjutnya, ya. Allah Ta'ala berfirman, tilka darul akhirah, demikianlah negeri akhirat. Naj'aluha lil ladzina la yuridun uluwan. Nah, kami jadikan negeri akhirat itu bagi orang-orang yang tidak menginginkan uluwan, kesombongan di muka bumi, wala fasadan, juga tidak menginginkan kerusakan, wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu adalah kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Qasas 83. Artinya berarti negeri akhirat itu diperuntukkan kebahagiaannya
hanya kepada orang-orang yang tidak berbuat sombong, tidak membuat kerusakan, dan begitulah ya akibat yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, innakum tahrisuna alal imarah. Kalian itu bersemangat kepada kepemimpinan. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kelak akan menjadi penyesalan, ya kepemimpinan itu akan menjadi sebuah penyesalan nanti pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Bapak Ibu, ya sekarang mah kita justru apa? Berlomba-lomba untuk menjadi seorang pemimpin, kan itu ya, penguasa. Lihat kalau mau jadi presiden, gubernur, bupati, waduh, pilihlah saya sampai mengeluarkan duit miliaran, Allah musta'an. Bahkan mungkin jadi puluhan miliar, ratusan miliar, innalillahi. Untuk apa? Untuk menjadi pemimpin. Agar apa? Agar terkenal, tercatat menjadi seorang pemimpin negeri ini, menjadi tokoh negeri ini. Nauzubillah, berlebutan untuk jadi pemimpin. Padahal kepemimpinan itu kelak akan menjadi sebuah penyesalan pada hari kiamat. Subhanallah. Uang dihabiskan untuk apa? Untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian ketika dia menjadi pemimpin, dia berbuat zalim, dia berbuat korup, dia berbuat apa? Mengambil uang rakyat, dia berbuat dusta kepada rakyatnya. Innalillahi wa inna kelak baginya adalah siksa yang sangat pedih. Waliyadu billah ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna wallahi la nuwalli hadzal amal ahadan sa'alahu au ahadan harasu alaihi. Demi Allah, kami ini, kata Nabi SAW, tidak akan memberikan sebuah kepemimpinan terhadap amal ini kepada seorang pun yang ia memintanya. Tidak akan memberikan kepemimpinan ini untuk yang apa? Bagi orang yang memintanya, atau kepada orang sesuatu yang apa? Kepada salah seorang yang semangat untuk menjadi pemimpin, tidak mau diberikan kepada pemimpin yang mau dengan apa? Tidak diberikan kepemimpinan itu kepada orang yang mau jadi pemimpin. Menawarkan, meminta pemimpin. Sayalah jadi ditunduk, naudzubillahi min dzalik, Allah musta'an. Padahal kita mah selalu meminta jadi seorang pemimpin. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Dan Nabi SAW bersabda, ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, a'adzakallahu min imaratis sufaha. Aku berlindung kepada Allah untukmu. Aku meminta perlindungan kepada Allah untukmu dari para pemimpin yang apa? Yang bodoh, yang jahil, yang dungu. Umara yakununa min ba'di, yaitu para pemimpin yang akan ada setelahku. Walayah taduna bihadyi. Nah ini, mereka tidak memberikan petunjuk dengan petunjukku. Jadi mereka tidak tidak menunjuk dengan petunjukku. Mereka tidak membimbing dengan bimbinganku. Jadi mereka membimbing dengan bimbingan yang lainnya. Mereka membimbing dengan kezaliman dan sebagainya. Walayastannuna bisunnati, dan mereka tidak memberikan apa? Sunnah sesuai dengan sunnahku. Ini hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Nabi sampai meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita bertemu dengan orang-orang yang para pemimpin yang durhaka, pemimpin yang dungu ya, kepada Ka'ab ya, khususnya kepada Ka'ab bin Ujrah. Nauzubillahi min dzalik ya. Bagaimana dengan kita sekarang? Wallahu alam ya. Apakah pemimpin kita adil atau zalim? Wallahu alam. Ya, kita sekali lagi tanya kepada diri kita. Bisa jadi kita pemimpin yang memimpin rumah tangga, memimpin perusahaan, memimpin orang lain. Bisa jadi kita pun berbuat zalim. Kadang kita nunjuk orang lain berbuat zalim, tapi diri sendiri pun kita tidak sadar bahwa kita berbuat zalim. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda terakhir, salasu da'awatin mustajabat. 3 doa yang mustajab. La syakka fihinna. Dikabulkan. Tidak akan ada keraguan di dalam ijabah itu, pasti didoakan. Diijabah. Apa itu? Da'watul mazlum. Yaitu pertama adalah doanya orang yang dizalimi. Da'watul musafir. Doanya orang-orang yang musafir, sedang melakukan perjalanan. Wa da'watul walid ala waladihi, dan doanya orang tua bagi anaknya. Sanadnya qawi, kuat, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Sedikit tambahan Bapak Ibu ini ya, sedikit. Bagaimana sikap kita kepada pemimpin yang zalim? Pertama, doakan Bapak Ibu. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah beliau mengatakan, seandainya saya punya doa yang terkabul, maka tidak akan saya berikan kecuali untuk penguasa. Kenapa? Karena penguasa ini mengurusi urusan orang banyak kan ya, orang rakyat. Jadi kalau kita berdoa untuk penguasa kebaikan, maka itu kebaikannya bagi orang-orang yang dipimpinnya, bagi rakyatnya. Kalau penguasanya baik, ya ketika kita rakyat ini di Indonesia itu 200 juta misalnya,
Maka ini untuk 200 juta kebaikan ini. Maka Al-Fudail bin Iyad, beliau tuh mendoakan rakyat, mendoakan orang pemimpin agar berbuat apa? Benar gitu. Doakan, Masya Allah. Agar apa? Agar urusannya kebaikan bagi kaum muslimin. Jadi ujung-ujungnya adalah kebaikan bagi kaum muslimin. Ya, itu intinya. Kemudian yang kedua, bersabar dengan kezalimannya, Bapak Ibu. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudai wa la yastannuna bi sunnati. Bahwasanya akan datang setelahku ya a'immatun, para pemimpin, la yahtaduna bi hudaya, mereka tidak menunjuki dengan petunjukku, wa la yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak memberikan sunnah seperti sunnahku, tidak mencontoh seperti contohku. Wa sayaqumu fihim rijalun, dan akan datang, akan tegak, akan berdiri di antara mereka para laki-laki, maksudnya para pemimpin. Qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka itu seperti hati setan. Ini apa nama tuh tasbih ya, tasbihnya tidak ada tuh tasbih ya, kalau dalam bahasa balaghah ya, ini tidak ada tuh tasbih. Kan harusnya maqulubuhum kaqulubi syayatin. Hati mereka seperti kan gitu ya, tidak ada kaf di sini. Langsung qulubuhum qulubu syayatin. Hati mereka itu hati setan. Saking apa? Saking bagaikan setan, bengisnya, kejamnya, zalimnya. Waliyadzubillah. Ya. Jadi pemimpin yang zalim ini qulubuhum qulubu syayatin. Hati mereka adalah hati setan, bagaikan hati setan. Fi jusmani insin, dalam raga manusia. Jadi raga manusia tapi hatinya hati setan. Begitu, naudzubillah. Qala qultu kaifa asnahu ya Rasulullah. Dari Hudzaifah beliau berkata, kemudian aku bertanya, apa yang harus aku perbuat ya Rasulullah, in adraktu dzalik, apabila aku mendapati para pemimpin model begini. Ya. Hati mereka seperti setan tapi di dalam bentuk manusia. Tidak mendapatkan tidak memberikan sunnah Nabi, tidak menunjuk seperti petunjuknya Nabi. Kalau aku menemui mereka, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, tasma'u wa tuti'u, engkau harus mendengar dan taat lil amir, kepada pemimpin itu, wa in duriba dhahruka, walaupun punggungmu dipukul. Artinya apa? Kita disiksa. Allah musta'an. Kita disiksa, kita dizalimi. Wa ukhidza maluka, kemudian hartamu dia apa? Diambil. Fasma wa'ati, dengarlah dan taatlah. Masya Allah. Kemudian Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun sa'alahu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang bertanya kepada Nabi. Faqala, kemudian Nabi menjawab, ar-ra'ita bentar. Beliau bertanya begini, dia bertanya kepada Nabi begini. Pertanyaannya begini, ar-ra'ita in kana alaina umara'u. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah apabila di antara kami ini ada para pemimpin yamna'una haqqana, mereka tidak memberikan hak kami. Mereka menahan hak kami. Tidak memberikan hak kami. Hak kami ini, hak kami ini, hak kami ini, tapi tidak diberikan. Wa yas'aluna haqqahum, tapi malah mereka itu meminta hak kami, hak mereka. Jadi kewajiban kami dituntut tapi hak kami tidak ditunaikan. Ini bagaimana ya Rasulullah kalau ada pemimpin model begini? Kan ini presiden juga begini. Kemudian gubernur bisa begini. Kemudian seluruh pemimpin bisa begini. Hatta kita sebagai orang tua bisa begini. Kita nuntut kewajiban kepada anak tapi hak mereka tidak kita tunaikan. Begitupun kita dalam bernegara. Bisa jadi hak kita tidak diberikan tapi kewajiban terus ditunaikan. Maka kalau begitu, faqala, bagaimana ya Rasulullah, begitu ya. Maka Nabi SAW bersabda, isma'u wa ati'u, dengarlah dan taatlah. Fa inna ma'alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Karena sesungguhnya bagi mereka lah apa yang mereka tanggung, ya, dan bagi kalianlah apa yang kalian tanggung. Artinya apa? Bagi kalianlah kewajiban kalian yang nanti Allah akan nilai, dan bagi mereka lah pula apa yang mereka kewajibannya akan nilai. Keburukan pun sama. Ketika kalian berbuat buruk, maka bagi kalianlah keburukan itu.
Ketika mereka berbuat buruk, maka bagi mereka lah keburukan itu. Jadi intinya dalam riwayat yang lain ada satu lagi di sini. Nah ini bahwasanya sesungguhnya kalian akan melihat setelahku asaratan wa umuron, perkara-perkara yang kalian ingkari. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna, apa yang harus kami perintahkan, apa yang engkau perintahkan kepada kami ketika kami menemukan para pemimpin yang kami ingkari begitu. Maka kata Nabi SAW, addu ilaihim haqqahum, tunaikan kepada mereka hak mereka itu. Wasallallahu haqqakum, dan mintalah kepada Allah hak kalian. Masya Allah, lihat. Jadi jangan meminta hak kita kepada pemimpin, jangan meminta hak kita kepada orang yang ada di atas kita. Jangan minta kepada Allah hak kita. Tapi kewajiban kita tunaikan. Kewajiban kita tunaikan, hak kita minta kepada Allah, bukan kepada pemimpin. Hak kita kepada Allah Rabbul Alamin. Ini kata Nabi SAW, hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, as-sam'u wa ta'ah, seorang muslim wajib patuh dan taat kepada pemimpin. Alal mar'il muslim fima ahabba wa karya. Baik yang dia itu dalam keadaan dia sukai, lapang, maupun dalam keadaan tidak disukai. Malam ya yu'mar bimaksiatin, selama tidak diperintahkan berbuat maksiat. Faida umiro bimaksiatin, apabila sudah diperintah berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada patuh dan tidak ada taat, tidak mendengar dan tidak taat. Terakhir, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir alaihi. Barang siapa melihat sesuatu pada pemimpinnya, sesuatu yang tidak ia sukai, falyasbir alaihi, maka bersabarlah. Fa innahu man farakal jamaah shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang melepaskan diri satu jengkal saja dari jamaah, maka ia mati seperti matinya jahiliyah. Artinya ia mati dalam keadaan jelek dan bukan mati kafir. Wallahu alam. Artinya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini sebetulnya al-jamaah ini adalah kaum muslimin seluruhnya. Dan pemimpin di sini adalah pemimpin khalifah. Ketika kita melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, maka kita mati seperti matinya jahiliyah. Waliyadu billah. Maka yang paling utama ya, kita taat kepada pemimpin ya, dia sebagai khalifah, sebagai pemimpin kaum muslimin, kita taat kepada mereka selama mereka tidak memerintahkan maksiat, begitu ya. Nah, begitupun kepada pemimpin-pemimpin kita saat ini ya, walaupun bukan khalifah, walaupun kita bukan negara Islam, walaupun kita dipimpin oleh pemimpin atau oleh orang-orang yang menjauhkan diri kita dari agama ya, seperti itu ya, artinya tidak menerapkan hukum-hukum agama ya, demikian. Kemudian kita tetap mendengar dan taat selama selama mereka tidak memerintahkan keburukan, selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka memerintahkan kemaksiatan, maka tidak taat, tidak ada mendengar ya. Demikian mungkin Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar dari Allah taala, salah dari setan, dan saya dan setan, mudah-mudahan Allah ampuni. Mohon maaf, ini sudah jam 9:20. Mudah-mudahan tidak menjadi bosan dan malas ya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya serahkan kepada Pak Ahmad untuk memandu yang selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Falyatafadhal Pak Ahmad, syukran. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz atas materinya. Masih ada sekitar 11 menit Ustaz. Kita kasih kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya Ustaz ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Ada yang raise hand. Kalau lama langsung aja ngobrol langsung aja. Pak Eka Sakir, ya silakan Pak Eka. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya, tadi Ustadz menceritakan tentang keadilan yang terakhir antara orang tua terhadap anak. Ada pertanyaan seperti ini, Ustadz. Jika misalnya anak-anak sudah ada beberapa anak dan anak-anak sudah pada balik semua, sedangkan salah satu orang anak dia katakanlah butuh biaya lebih karena untuk misalnya sekolah atau mungkin masalah kesehatan, sehingga salah satu orang anak itu mendapat jumlah uang atau dibanding dengan saudara-saudaranya lebih daripada yang lainnya begitu. Dan ini terjadi sampai kira-kira anak menjelang tua atau seperti itu ya.
atau menjelang meninggal. Nah, apakah jika anak seperti itu dan kemudian tidak ada penyamaan rataan untuk harta di kemudian hari, apakah itu anak bisa dikategorikan sebagai tidak adil? Baik. Itu Pak? Iya. Baik. Insyaallah. Barakallahu fiik. Ya. Afik barakallah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, perlu kita pahami ya bahwa adil itu bukanlah sama rata ya, bukan hanya sama rata. Dalam arti seluruhnya harus disamakan, tidak. Jadi artinya sesuai dengan porsi dan kebutuhan masing-masing. Jadi ketika ada kita memiliki anak, yang satu misalnya anak satu udah kuliah, yang satu masih TK, maka tidak mungkin kita menyamakan pemberian uang itu kepada mereka berdua itu sama. Kepada anak kuliah misalnya ya 2.000 sehari sama dengan anak TH 2.000 ya. Sementara kebutuhan yang orang sudah kuliah ini kan lebih besar daripada anak TK. Artinya justru ketika seperti itu kita tidak berbuat adil. Ketika seperti itu kita justru tidak berbuat adil karena kita tidak memenuhi kebutuhan yang bersangkutan. Begitu. Nah, jadi ketika ada anak yang tadi Bapak Ibu yang Bapak sebutkan tadi ya, ketika ada anak satu anak itu betul-betul membutuhkan sesuatu kebutuhan sehingga kita harus tunaikan. Nah, kemudian akhirnya apa? Yang lain pun lainnya tidak ya karena apa? Karena tidak membutuhkan, karena tidak darurat begitu. Maka yang demikian insya Allah tidak masuk ke dalam kategori orang yang zalim, kategori yang tidak adil. Justru insya Allah ini berbuat adil. Kenapa? Karena dia betul-betul membutuhkan, betul-betul memerlukan. Ya, tapi walaupun begitu, kalau misalnya orangnya atau anak-anak kita sudah rata semuanya, sudah bagus, sudah balik semuanya, kemudian ternyata satu orang ini perlu perhatian yang khusus, ya. Kenapa? Karena ada begini, begitu, sebagainya. Ya kita bagaimanapun yang terbaik adalah sampaikan kepada anak yang lain bahwa ini adalah insya Allah karena dalam rangka apa? Kebutuhan, gitu ya. Artinya misalnya anak A, anak B, anak C begitu ya, A, B, C. Yang A, B ini sudah punya pekerjaan, sudah bagus dan sebagainya. Yang C ini tidak punya pekerjaan, tidak memiliki apa? Tidak memiliki pekerjaan. Nah, sehingga apa? Sehingga akhirnya kita masih subsidi begitu kan? Sementara yang satu dua orang ini yang sudah punya kerja tidak kita subsidi karena mereka punya pekerjaan. Nah, maka yang demikian bukan berarti kita berbuat tidak adil ketika memberikan kepada si C tapi tidak memberikan kepada A dan kepada B ya, tapi karena kebutuhannya si C ini maka kita akhirnya memberikan apa yang tidak diberikan kepada si A dan si B, dan insya Allah ini masuk ke dalam kategori tidak berbuat zalim ya, insya Allah. Demikian mungkin ya Pak Eka, wallahu alam. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Ustaz, hanya satu lagi aja. Ya. Dalam kondisi yang tadi Ustaz bilang terakhir sebutkan, jika seorang ayah meninggal dunia, sedangkan kondisinya tinggal ibu dan anak-anaknya yang sudah balik seperti itu, apakah jika tadi ada anak yang tidak bekerja dan segala macam itu menjadi tanggung jawab ibunya jika si ayah sudah meninggal? Enggak Pak. Ketika dia sudah balik, maka itu adalah kewajibannya sebetulnya. Jadi dalam Islam ya, sebenarnya ketika dia sudah balik itu dia bisa sudah hidup menopang dirinya sendiri. Dia sudah mukallaf. Secara ibadah dia sudah ditentukan apa? Dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah. Begitu pula dalam keadaan dalam keadaan kedewasaan, dalam keadaan siap menopang diri sendiri, itu sebetulnya sudah menjadi kewajiban baginya untuk berbuat untuk dirinya sendiri. Dalam Islam itu seperti itu. Jadi kalau di kita sekarang itu kan ada beberapa fase ya, fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa gitu ya. Begitu. Nah, kita sekarang sementara dalam Islam itu tidak ada fase anak-anak dan fase dewasa, sudah cukup. Ya, anak-anak, atfal atau apa fase fase sobi atau tamyiz ya, kemudian baru fase balig. Nah, kalau sudah balig ini adalah dia dewasa, dia sudah dibebankan syariat dan dia pun dibebankan kehidupan yang lainnya untuk dia topang begitu. Ini di dalam Islam ya. Akan tapi di kita kadang kita mohon maaf ya ketika kuliah pun itu menjadi tanggung jawab orang tua kan begitu ya, karena memang masih dalam keadaan membutuhkan ya. Wallahu alam. Jadi intinya sebetulnya ketika dia sudah balik itu kewajiban dia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ya, walaupun sekali lagi kita saat ini
dalam rangka masih usia sekolah tidak dibebankan kepadanya apa untuk mencari nafkah begitu ya. Maka yang terbaik ya memang urfnya kita seperti ini, ya bagusnya memang kita didik agar anak kita bisa dewasa. Tidak hanya terus diberikan, tapi dia berpikir juga bagaimana untuk berusaha, bagaimana untuk menopang dirinya sendiri, walaupun tetap kita sedikit-sedikit disubsidi. Tapi tanamkan kepada mereka untuk bisa berdiri sendiri, tidak hanya diberikan begitu ya. Jadi intinya adalah kalau kita dari sisi orang tua, selama dia belum bekerja dan belum menghasilkan, kita subsidi. Ya, tapi kita tetap motivasi dia untuk bisa bekerja dan menutupi kebutuhannya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi yang disampaikan bahwasanya kapan apakah berdosa atau tidak? Sebetulnya dosa itu adalah ketika tadi dia tidak sudah dia sudah balik, dia masih anak-anak, masih diberikan subsidi, maka ketika kita tidak berikan maka kita dosa. Tapi kalau sudah balik dari sisi hukum dia tidak dosa ya, akan tetapi sebagai urf ya, sebagai kebaikan maka kita pun tetap memberikan nafkah kepada anak kita ketika mereka belum bekerja ya, khususnya perempuan ya sampai mereka menikah ya. Kenapa? Karena perempuan itu memang tidak diwajibkan untuk bekerja ya. Demikian mungkin Pak ya, kecuali perempuan ya. Kalau perempuan mah sampai dia menikah ya. Wallahu alam. Demikian mungkin Pak Eka. Wa jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Amin. Waalaikumsalam. Ya. Baik, Ustaz. Masih ada 3 menit lagi Ustaz. Kita kasih kesempatan satu lagi kalau ada ya Ustaz ya. Mangga Pak. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Sepertinya nggak ada ya Ustaz. Ada. Cuma saya penasaran dengan ini Ustaz, kejadian di Afghanistan, Taliban gimana ya Ustaz? Ya, tadi ada dikatakan kalau pemimpinnya masih Muslim dan masih mendirikan sholat, jangan diperangi. Tapi, nah ini kalau kejadian di Afghanistan gimana ya Ustaz? Saya wallahu alam Pak ya, apakah Taliban ini organisasi terlarang atau teroris, saya wallahu alam, saya belum meneliti secara detail ya, apakah dia itu bagaimana. Tapi secara zahir yang pernah saya lihat liputannya begitu ya, saya lihat pernah wawancara media-media barat Pak kepada siapa? Taliban. Jadi Masya Allah sebetulnya ini adalah apa yang dia ucapkan itu, ya kalau saya melihat dari secara zahir ya. Jadi sekali lagi saya tidak tahu karena saya belum mengalami ke sana begitu ya, tidak tahu. Tapi ketika diwawancara oleh orang-orang barat tadi, Masya Allah jawaban orang-orang Taliban ini adalah seperti jawabannya ya memang orang-orang Muslim yang taat, yang soleh begitu. Jadi secara misalnya menegakkan bagaimana ini menegakkan orang-orang zina begini-begini, jawabannya bagus Masya Allah. Nah kadang kita itu katanya diekspos oleh media adalah yang buruk-buruknya begini. Intinya seperti itu. Yang jelas adalah padahal mereka tidak tahu yang hakikatnya. Intinya seperti itu. Seperti itu. Jadi artinya kita hanya melihat dari yang disampaikan oleh media-media gitu. Tidak tahu yang sebenarnya apa, bagaimana. Saya tidak, sekali lagi, saya hakikatnya belum tahu bagaimana Taliban itu. Apakah organisasi teroris dan lain sebagainya. Saya belum tahu. Wallahu alam. Akan tetapi sekali lagi yang saya dengar tadi dari wawancara dan beberapa orang yang diwawancara pun Masya Allah artinya ingin menegakkan hukum-hukum Islam, dan memang dimanapun itu ya kita dukung kalau memang itu menegakkan hukum-hukum Islam ya. Intinya adalah bukan berarti kita orang menegakkan hukum Islam khalifah misalkan di sini itu adalah sebuah teroris kan begitu ya, kita itu naudzubillah min dzalik. Intinya kita ya secara impian memang ada kepemimpinan itu adalah diatur oleh Islam ya. Tapi ketika pun misalnya seperti ini kita tidak boleh memberontak, tidak boleh kita berbuat sesuatu yang kira-kira nanti akan membahayakan kaum muslimin. Artinya selama kita masih bisa sholat dan beribadah yang lainnya, insya Allah ini mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bisa mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya ya, sebagaimana yang tadi disampaikan ya. Jadi Pak itu Pak kesimpulannya Pak ya,
Saya Baik. Taliban saya belum Ya, tahu ya. nggak apa-apa Ustaz ya. Maaf Mohon Ustaz, maaf. ini sebenarnya ada pertanyaan dari chat Ustaz baru. Ya. Ya, Ustaz, tanggung. Ustaz, sejauh mana kita menutupi aib seseorang dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Aib seseorang ya. Maksudnya gimana ya? Sejauh mana kita menutupi aib seseorang dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Bisa dipahami mungkin Pak Ahmad, bisa disarah, dijelaskan apa itu? Gimana ya? Bu Atau Betty Ibu mungkin mau silakan yang menjelaskan bertanya langsung. boleh langsung aja, nggak apa-apa. Maksudnya bagaimana ya? Kalau lama nulis nggak apa-apa, langsung saja sampaikan, nggak masalah. Silakan Bu Betty mungkin mau menjelaskan langsung. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. begini maksud Ustaz, bila kita mengetahui aib seseorang, sejauh mana kita menutupi aib seseorang itu, sedangkan kita berkewajiban untuk seperti tadi Ustadz bilang kan, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengajak kebaikan dan melarang kepada keburukan gitu. Nah, sejauh mana kita harus menutupi aib seseorang itu, sedangkan kita tahu orang itu mempunyai keburukan gitu. Gitu Ustaz. Oh iya. Baik, paham Bu insya Allah. Baik, baik barakallahu fiik jazakallahu khairan Bu ya. Intinya begini. Kita maka dalam sebuah ajaran-ajaran Islam, ulama mengatakan bahwasanya ketika kita menasihati seseorang itu jangan di hadapan banyak orang, begitu. Ketika seorang misalnya Imam Syafi'i ya, saya lupa lagi, mohon maaf ininya kaulnya ada di dalam diwan Syafi'inya, beliau pernah menyampaikan jikalau engkau berkata ya atau menasihati pemimpin atau misalnya ulama atau kiai, intinya gitu ya, ulama di hadapan orang lain, maka itu adalah engkau menyebarkan aibnya, engkau membinasakan, engkau membuat buruk kepadanya. Tapi ketika engkau menasihatinya, ketika engkau berkata kepadanya, meluruskannya di dalam kesendirian dengannya, maka itu adalah nasihat yang baik. Artinya berarti kalau kita ingin menasihati seseorang ya berkaitan dengan akhlak buruknya, aibnya ya, maka kita sampaikan, nggak apa-apa kita sampaikan. Misalnya contohnya aib dia berbuat buruk ya, aib lah intinya ya. Misalnya waliyadzubillah, misalnya kan contohnya lah zina gitu ya, atau dia pacaran berlebihan begitu. Nah, bukan aib itu ya, contohnya pokoknya ada aib lah ya, kemudian kita sampaikan tapi dengan secara sembunyi dengan hanya berdua gitu, kita sampaikan, oh afan Bu, Pak Bu ya, misalkan karena ibu ini, afan Ibu, Masya Allah saya mencintai karena Ibu karena Allah Ta'ala ya. Jadi intinya sampaikan pertama. Saya sebetulnya ada ya ini di sini, tapi itu saya tidak sampaikan. Ada beberapa metodologi atau beberapa cara dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi ada beberapa hal yang kita yang harus kita pahami dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Pertama, ya, berikan kepadanya perkataan yang baik. Ya, artinya dengan hati yang penuh kebaikan dan kecintaan, bukan dengan kebencian dan ingin memuaskan diri gitu, tapi dalam rangka mencintainya, bukan membencinya. Kan kata dalam Allah Ta'ala berfirman ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah mereka ke dalam jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, dan debatlah mereka itu, sanggahlah mereka itu dengan yang lebih baik, yang lebih bagus, perkataan yang lebih bagus. Nah, inilah tidak akan mungkin seseorang berkata hati-hati yang baik gitu ya diterima kecuali dengan rasa cinta kepada saudaranya. Ya, kecuali tadi karena dengan rasa cinta dan sayang kepada saudaranya. Maka disinilah perlu arif wal hilm, kelembutan ya. Kata para ulama bahwasanya yang dinamakan dakwah itu
fa inna asla dakwah birifqi wal hilm. Karena sesungguhnya asal dakwah itu, pokok dalam dakwah itu adalah arif wal hilm, kelembah lembutan. Ya, kelemah lembutan. Artinya apa? Tadi tidak akan mungkin seorang bisa berlemah lembut kalau apa? Kalau hatinya penuh dengan kebencian. Hatinya ingin memburuk-burukannya, tidak akan mungkin. Maka intinya adalah ini yang harus kita pahami, harus dengan dengan kelemah lembutan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda inna rifqa, sesungguhnya kelemah lembutan itu la yakunu fi syai'in, tidak ada dalam sesuatu illa zana, kecuali kelemah lembutan itu akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syana, dan tidak dicabut lemah lembutan itu dari sesuatu kecuali dia akan memperburuknya. Jadi kelemah lembutan jikalau ada dalam hati kita, maka itu akan memperindah hati kita. Tapi ketika kelemah lembutan itu dicabut dari jiwa kita, maka itu akan memperburuknya. Allah musta'an. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, kan begitu, untuk mendakwahi Firaun, idzhaba ila Firaun, pergilah kalian berdua kepada Firaun, innahu tagha, karena dia sesungguhnya telah melampaui batas. Faqula lahu qaulan layyinan, dan berkatalah kepada dia dengan qaulan layyinan, dengan perkataan yang lemah lembut. Nah, perkataan yang layin itu lembut. Ya, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha, agar dia itu mau memikirkan, mengingat, mau sadar, dan dia agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah ya kepada Nabi Musa ya untuk mendakwahi manusia yang paling bejat di muka bumi, yaitu siapa? Firaun. Dengan apa? Qaulan layyinan, dengan perkataan yang lembut. Jadi intinya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, khususnya Ibu yang tadi bertanya, maka agar tidak mengobral aibnya ya, maka katakan dengan apa? Dengan sembunyi-sembunyi berdua, kemudian berkata dengan apa? Dengan kelemah lembutan, penuh rasa sayang, penuh rasa cinta. Insya Allah mudah-mudahan mereka bisa menerima amar ma'ruf dan nahi mungkar kita. Demikian itu mungkin ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan bisa terjawab ya. Wallahu alam. Itu Bu mungkin. Ya, baik Ustaz, mungkin sudah bisa kita tutup ya Ustaz ya. Mau Ustaz yang tutup atau bagaimana Ustaz? Boleh langsung aja Bapak ya, karena sudah malam nih. Intinya jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita di malam hari ini ya, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk selalu beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, mangga Fadal Pak Ahmad untuk menutup. Jazakumullah khair Ustaz. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam pertemuan ini. Semoga kita bisa dapat hikmah dari materi dan bisa mengamalkan materi ini. Baik, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nuhun semuanya. Ya.